warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat sampai siang ini ya? Masih. Walaupun belum makan siang, walaupun masih mata sudah mengantuk, sudah jam-jamnya tidur, tapi harus tetap semangat. Oke. Baik, kita mulai dengan salam literasi. Salam literasi. Makin banyak baca, makin banyak tahu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan mulai dengan pembacaan daftar hadir dulu ya. Baik, Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik. Baik, yang pertama Abdullah Bayangkara. Abdullah Al-Khausan. Adam Saputra. Lagi sakit. Ya, jadi hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu teks prosedur. Ada yang pernah mendengar teks prosedur? Tidak ada. Baik, kita lanjut dulu lihat slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian akan mampu menentukan topik untuk menulis teks prosedur. Kemudian yang kedua, mampu menemukan informasi berupa isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang ketiga, mampu mentransfer informasi ke dalam langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur. Jadi tiga itu akan kita jalani hari ini. Oh, yang keempat, mampu menyusun teks prosedur secara utuh. Ya, jadi 4 tujuan yang akan kita capai hari ini dan juga sampai besok hari. Baik, lanjut. Apakah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap. Mari kosongkan gelas untuk kita isi pada kegiatan hari ini. Jadi mungkin kalian sudah pernah mempelajari teks prosedur sebelumnya waktu SD. Nah, yang pernah kita ketahui sebelumnya kita kosongkan dulu. Siapkan gelas kosong hari ini untuk kita isi materi-materi yang akan kita pahami bersama-sama. Oke, kita cek dulu. Apakah kita hari ini berwajah seperti yang sebelah kiri? Sedang sedih? Ada? Tidak. Semangat selalu ya. Ataukah yang berwarna merah tersenyum lebar? Tidak juga. Jadi antara sedih dengan senang ini. Kemudian yang ketiga, ataukah tersenyum simpul saja? Iya. Ataukah yang keempat, kebingungan? Tidak juga, karena sudah jelas kan mau ngapain kita hari ini. Baik, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan begini. Pernahkah kalian menyaksikan secara langsung atau lewat video tentang pembuatan kerajinan tangan? Pernah. Biasanya melihat film apa, video apa? Tutorial membuat origami. Oke, apalagi yang kemarin kalian lakukan kan di kelas, menghias kelas, banyak itu yang dilakukan, atau mencari video-video referensi untuk dijadikan sumber ide. Oke, lanjut. Hal apa yang menarik dari kerjaan tangan yang kamu lihat atau tonton? Apa yang menarik dari situ? Kira-kira apa yang menarik? Apakah bentuk hasilnya yang menarik? Menarik. Ataukah cara membuatnya yang cukup rumit? Nah, ada contohnya seperti ini ya. Ataukah cara membuatnya yang cukup rumit? Ataukah sederhana saja yang kalian buat? Atau seperti apa? Ada yang rumit, ada yang hasilnya menarik, atau ada yang lainnya ya, lebih bervariasi. Nah, seandainya kalian ingin membuat sebuah kerajinan, apa langkah pertama yang akan kalian lakukan? Mempersiapkan bahan. Oke, apa lagi? Mempersiapkan? Apakah hanya kertas? Mempersiapkan niat katanya. Boleh juga, ada niat, ada bahan. Selanjutnya akan diolah jadi apa? Diolah jadi sebuah kerajinan. Baik, lanjut dulu. Seandainya kalian diminta membuat kerajinan dari kertas origami dan stik es krim, kira-kira kerajinan apa yang akan kalian buat? Membuat rumah-rumah. Apalagi? Rumah dari stik es krim. Ya, apalagi? Kalau origami jadi apa? Jadi bentuk pesawat, bentuk ikan, ada bentuk kupu-kupu, itu bentuk kapal terbang. Itu bentuk apa itu yang merah? Iya, bermacam-macam bentuknya ya. Jadi sudah ada ide untuk menulis atau membuat sebuah prosedur atau teks prosedur. Sekarang kita akan simak sebuah
Nah, sekarang apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Kira-kira ada kesulitan dalam pembuatan kerajinan yang tadi ataukah mudah saja? Mudah-mudah saja, gampang dicari bahannya ya. Kemudian langkah-langkahnya pun juga mudah dilakukan karena kita sudah melihat langkah-langkah seperti apa yang ditunjukkan oleh video tersebut. Baik, kita lanjut ke video kedua. Masya Allah. Iya, ya. Jadi itu sebagai contoh ide untuk membuat sebuah teks prosedur. Baik, lanjut kita. Setelah ini kita akan mencoba mempelajari atau mengamati tadi hasil pengamatan teks prosedur tadi. Kita akan mencoba bermain game benar atau salah ya. Ketika pernyataan itu benar, maka angkat tangan kanan. Dan ketika pernyataan itu salah, maka angkat tangan kiri. Benar atau salah? Angkat kiri dan kanan. 1, 2, 3. Langsung, tidak ada yang berganti-ganti. Tidak ada yang berganti-ganti. Teks prosedur adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa. Salah atau benar? Jawabannya salah. Oke, sudah paham semua ya? Jadi bukan yang mengisahkan peristiwa, tapi dia teksnya yang berisi langkah-langkah kegiatan membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Baik. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah kegiatan membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, strukturnya ada berapa saja? Oke, sip, tujuan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan atau material. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir, simpulan. Jadi ada 4 struktur teks prosedur. Oke ya, diingat. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Di sini ada bahan-bahan. Jadi ada kertas origami, ada stick es krim. Jadi kita akan membuat sebuah proyek pembuatan kerajinan tangan yang nantinya akan kalian tulis menjadi sebuah teks prosedur. Silakan satu kelompok ambil satu tempat beserta dengan LKPD-nya. Ada petunjuk pengerjaannya pada teks ini ya. Silakan. Untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dari pengertiannya, dari strukturnya ada berapa, kemudian kebahasaannya ada kalimat apa saja. Siapa yang mencoba? Pengertiannya dulu, pengertian teks prosedur. Kesimpulan pembelajaran hari ini? Teks prosedur, kalimat atau teks yang menyebutkan langkah-langkah dalam untuk apa langkah-langkah itu? Membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Kesimpulan kedua, strukturnya ada apa saja? Seperti yang dilihat di contoh teks, ada apa saja? Ada judul, ada tujuan, langkah-langkah. Sebelum ke langkah-langkah, alat dan bahan. Oke, yang di akhir boleh ada dan ataupun tidak ada yang namanya simpulan. Jadi boleh ada, boleh juga tidak ada. Tapi yang penting ada 3 struktur. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah pembuatan atau melakukan sesuatu. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita lanjutkan besok untuk presentasi dan evaluasi. Di pertemuan kedua hari ini masih melanjutkan yang kemarin. Kita masih membahas tentang teks prosedur. Untuk hari ini pertemuan kedua, kita akan mengecek sejauh mana pengerjaan proyek kerajinan tangan yang telah kalian buat. Coba diangkat semuanya karya yang sudah kalian buat. Ada yang berbentuk kotak serbaguna, kotak pulpen. Ada juga yang membuat
figura mini dan juga kotak apa ini? Kotak serbaguna juga. Oke. Ada yang di sana kelompok ketiga membuat tempat HP. Nah, jadi tidak perlu memegang HP ya waktu menonton ya. Yang keempat membuat replika Monas. Iya, luar biasa hari ini. Saatnya kita melakukan presentasi. Jadi dari kelompok 1 akan dikomentari atau diberikan tanggapan oleh kelompok 2. Begitu pula kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 3. Dan kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 4. Dan 4 ditanggapi oleh kelompok 1. Berputar ya. Baik, kita mulai yang pertama dari kelompok 1. Silahkan ke depan. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 boleh langsung menunjukkan bagian mana yang menarik kira-kira. Boleh menyampaikan dulu tanggapan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menanggapi. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 2, berikan aplaus atau tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk, kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, tanggapan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan ke depan untuk presentasi. Karya kerajinan apa yang kalian buat, silakan dibawa ke depan beserta teks yang kalian buat. Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Setelah ini akan ditanggapi oleh kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Baik, penampilan terakhir dari kelompok 4 sendiri. Silakan ke depan untuk menampilkan hasil karya kerajinannya. Tanggapannya diberikan oleh kelompok 1, silakan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah sangat luar biasa membuat karya kerajinan beserta dengan petunjuk yang sudah kalian buat masing-masing. Setelah ini Ibu ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari bersama. Di sini ada LKPD 2 seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan. Di sini ada 10 soal pilihan ganda dikerjakan secara individu atau secara sendiri-sendiri. Ya, langsung di sini saja. Tulis nama dan kelas langsung disilang di sini. Ibu beri waktu selama 20 menit. Bagi anak-anak yang sudah selesai mengerjakan LKPD 2, silakan dikumpulkan ke depan. Setelah ini kita akan mengadakan refleksi. Jadi ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan yang untuk merefleksikan pembelajaran kita dari kemarin sampai hari ini. Kalian tuliskan jawabannya di kertas ini untuk ditempelkan di bagian depan lembar refleksi. Ya, siap ya? Iya, terima kasih untuk refleksi hari ini. Kemudian di bagian akhir, tadi simpulan sudah ya. Kita sudah menyimpulkan pengertiannya, menyimpulkan strukturnya, dan juga menyimpulkan
Apa tadi? Kebahasaannya. Kebahasaan yang bisa digunakan dalam teks prosedur. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, satu orang mimpin berdoa.